Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, berjumpa lagi dengan Pak Afik. Bagaimana kabar kalian? Pak Afik harap kalian selalu dalam kondisi baik, sehat, dan selalu semangat dalam belajar. Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran tematik, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 6. Ayo membaca. Nah, anak-anak, ini ada bacaan menggunakan huruf tegak bersambung. Yuk kita baca bersama. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Dari bacaan ini, kita mendapat informasi jika Lani itu anak yang tertib dalam mengikuti pelajaran. Dia termasuk anak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Nah, begitu ya anak-anak. Pak Afik harap kalian juga sama seperti Lani. Jika ada tugas, segera dikerjakan dan segera dikumpulkan tepat waktu. Karena itu adalah ciri-ciri dari anak yang memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Nah, di sini ada puisi yang dibuat oleh si Lani. Yuk kita baca bersama. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, dari puisi yang dibuat oleh si Lani ini kita bisa tahu ya bahwa si Lani ini memiliki dua kelinci dan dia begitu suka bermain dengan kelinci. Sampai-sampai dia suka melompat bersama kelincinya, gitu ya. Nah, bagaimana? Apa kalian di rumah juga memiliki hewan peliharaan seperti si Lani? Oke, Pak Afik harap kalau kalian memiliki hewan peliharaan harus dijaga, dirawat dengan baik ya. Diberi makan yang cukup, dibersihkan kandangnya dan lain sebagainya. Begitu ya. Berikutnya. Tugas sekolah Lani ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Misalnya, tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Jadi anak-anak ada 2 tugas ya di sekolahnya Lani, yaitu ada tugas individu dan tugas kelompok. Kalau tugas individu itu artinya tugasnya harus dikerjakan sendiri, tidak boleh minta bantuan ke teman-temannya. Begitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini membuat puisi, mengerjakan soal secara mandiri. Nah, berikutnya ada tugas kelompok, merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Misalnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Nah, berbeda dengan tugas individu, kalau tugas kelompok, kalian harus mengerjakannya bersama dengan teman kalian. Nah, harus bersama, tidak boleh dikerjakan sendiri ya. Contohnya ini tadi ya, membuat laporan kegiatan, tugas berdiskusi, dan lain-lain. Baik. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tulislah jawabanmu menggunakan huruf tegak bersambung. Kita sekaligus belajar untuk menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, dari bacaan yang tadi kalian baca, nah kita jawab bersama.
apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Nah, apa ya? Nah, ini jawabannya kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, jawabannya tugas Lani membuat puisi. Nah, dalam menulis itu harus diperhatikan anak-anak bahwa huruf pertama dalam kalimat menggunakan huruf kapital. Contohnya ini ya, T. Ini kan huruf pertama, jadi harus huruf kapital atau huruf besar. Nah, ya. Yang kedua adalah jika ada nama orang, maka huruf pertamanya juga besar. Ini Lani. Huruf pertamanya L. Ini menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Dan setiap di akhir kalimat harus menggunakan tanda baca titik. Jangan lupa ya anak-anak. Nah, berikutnya, bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Tadi Lani mengerjakan tugasnya bagaimana ya anak-anak? Nah, Lani mengerjakan tugasnya tepat waktu. Ini ciri dari anak yang memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Nah, saat nanti menulis menggunakan huruf tegak bersambung, untuk tongkat, ini tongkat ya anak-anak, ini tongkat huruf itu harus tinggi ya, sampai 2 baris ini. Begitu juga untuk yang bawah ini, juga sampai bawah atau 2 baris ya. Berbeda dengan huruf-huruf yang seperti ini, seperti T. Ini setengah baris. Begitu juga dengan huruf P. Ini yang tongkat bawahnya jangan sampai ke bawah, tapi cukup setengah. Seperti itu ya. Berikutnya, nomor 3, sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Nah, kalau kalian mau mengumpulkan tugas, sikapnya bagaimana? Nah ini kalau mengumpulkan tugas, sikapnya harus sikap bertanggung jawab mengumpulkan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Jadi tanggung jawab dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Itu ya. Berikutnya. Nah, ini ada gambar si Lani ya di sini. Amatilah gambar berikut ini ya. Nah, ini ada Lani yang sedang melakukan kegiatan. Nah, dari gambar yang kalian amati ini, coba buat paling tidak 3 pertanyaan. Nah, nanti sekaligus dijawab gitu ya anak-anak ya. Nah, ini Pak Afik kasih contoh ya, pertanyaannya ya. Pertama, apa yang dilakukan oleh Lani? Nah, ini bisa kan kita membuat pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Lani? Lani sedang apa ya ini ya? Sedang melakukan apa ya? Nah, ini sekaligus kita jawabnya dengan huruf tegak bersambung ya anak-anak ya. Nah, Lani sedang memberi makan kelinci. Tuh. Pertanyaan yang lain coba kita buat. Nah, ini ada berapa kelinci Lani? Nah, ada berapa ya kelincinya ya? Kita hitung yuk bersama-sama. Mulai dari yang sebelah sini ya, paling bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelinci Lani ada 5. Berikutnya kita buat ini, pertanyaan ini. Apa makanan kelinci Lani? Nah, makanannya apa ya ini ya? Nih, makanannya adalah wortel. Oke, coba kalian buat pertanyaan yang lain ya. Oke, baik, berikutnya akhirnya kita sudah sampai ke akhir pembelajaran. Nah, semoga pembelajaran dari Pak Afik hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan apabila nanti ada pertanyaan, boleh langsung WA atau SMS ke nomornya Pak Afik. Kita bertemu di lain kesempatan. Pesan Pak Afik, tetap semangat, jaga kondisi badan ya, dan selalu tertib dalam mengumpulkan tugas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.